warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini kita dipertemukan kembali ya dalam keadaan sehat semua. Coba sekarang anak-anak dilihat, dicek teman yang ada di sebelahnya, ditanya ada nggak hari ini yang tidak hadir? Alhamdulillah, berarti kita semua dalam keadaan sehat. Kemarin yang tidak hadir itu Mas Febri, ya katanya sakit perut ya. Nah, kenapa sakit perut? Makan jajan sembarangan, tapi sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah. Jadi besok lagi kalau makan jajan jangan sembarangan ya, biar kita nggak sakit, dapat berangkat sekolah, jadi dapat mengikuti pelajaran ya, tidak tertinggal pelajaran ya. Sekarang udah sehat ya badannya ya. Tadi pagi udah minum obat. Alhamdulillah. Selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang akan kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Bu Edah mau doa dipimpin oleh siswa yang tadi berangkatnya lebih awal ya. Siapa yang hari ini berangkatnya lebih awal? Coba angkat tangan. Saya Bu. Oh, Mas Febri. Alhamdulillah Mas Febri sudah sehat dan berangkatnya lebih awal. Bu Edah minta tolong kepada Mas Febri untuk memimpin doa teman-temannya. Silakan Mas Febri. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Terima kasih Mas Febri. Selanjutnya seperti biasa kita kan selalu melafalkan surat-surat pendek ya. Untuk pertemuan kali ini adalah ada dua surat, surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Bu Edah mau nanti ada dua orang memimpin untuk membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Sekarang Al-Ikhlas terlebih dahulu dipimpin oleh Mbak Devi. Silahkan maju Mbak Devi untuk memimpin teman-temannya membaca surat Al-Ikhlas. Teman-temannya mengikuti ya. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Terima kasih Mbak Devi. Tepuk tangan untuk Mbak Devi. Oke, selanjutnya surat yang kedua itu adalah surat Al-Falaq. Bu Edah mau surat Al-Falaq dipimpin oleh Mas Oza. Silakan Mas Oza maju ke depan untuk memimpin teman-temannya membaca surat Al-Falaq. Teman-temannya mengikuti ya. Silakan Mas Oza. Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Terima kasih Mas Oza. Tepuk tangan untuk Mas Oza. Oke, selanjutnya seperti biasa kita melafalkan Pancasila. Pancasila ini dipimpin juga oleh satu siswa maju ke depan. Coba Bu Endah mau siapa yang berani maju ke depan untuk memimpin teman-temannya melafalkan Pancasila. Angkat tangannya. Oke, silahkan maju Mbak Vina. Yang lainnya mengikuti ya. Silakan. Pancasila. Satu. Ketuhanan
Pancasila kita membacanya setiap hari Senin ketika upacara bendera, ya. Ya lah, kalian ketika upacara bendera setiap hari Senin itu melafalkan Pancasila, kalian mengikuti semua atau tidak? Ada di kelas ini yang belum hafal Pancasila? Ada atau tidak? Hafal semua, alhamdulillah. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke materi, kalian persiapkan alat tulisnya, ya, berkaitan dengan materi nulisan yang kemarin, ya, tentang tematik, ya, dan buku cetaknya. Mas Fahri, kenapa kok seragamnya beda sendiri, Mas Fahri? Oh, nggak pulang, nggak langsung pulang. Nah, besok lagi kalau pulang sekolah itu pulang dulu, ya. Jangan kok belum sampai rumah terus main, bajunya dipakai main, akhirnya kotor. Ya, untuk sekolah harus menggunakan seragam yang berbeda sesuai dengan aturan yang seharusnya, Mas Fahri, kan? Ya, untuk anak-anak lain juga seperti itu, ya. Kalau pulang sekolah memang waktunya sudah pulang sekolah, pulang dulu ke rumah, ya. Ganti bajunya, makan dulu, istirahat dulu. Kalau memang mau main harus pamit dengan kedua orang tuanya, ya. Besok lagi jangan diulangi ya, Mas Fahri, ya. Kalau pulang sekolah harus pulang sampai rumah dulu, ya. Jadi harus salin dulu bajunya, ya nak, ya. Sudah dipersiapkan semua bukunya? Bawa alat tulis semua? Oke, luar biasa memang anak-anak kelas 5. Sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa kita menyanyikan lagu nasionalis, ya, agar kita lebih mencintai tanah air Indonesia ini. Siapa yang berani maju ke depan untuk mendaki? Jangan lupa angkat tangannya. Siapa berani maju ke depan? Oke, Mbak Devi maju ke depan. Anak-anak dimohon berdiri. Kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Harus semangat ya. Ayo berdiri. Kita menyanyikan lagu dengan semangat. Oke, berdiri. Kita tetap setia membela
Indonesia kita tetap setia membela negara kita. Oke, terima kasih Mbak Devi. Anak-anak silakan kembali. Oke, lalu 17 Agustus 1945 itu adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Oke, selanjutnya sebelum Bu Eda masuk ke materi hari ini, apakah anak-anak ada yang masih ingat dengan materi sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Oke, Mbak Devi, apa materi sebelumnya yang kita pelajari? Sistem pencernaan manusia. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Devi. Oke, materi sebelumnya memang tentang sistem pencernaan manusia itu memiliki beberapa gangguan, ya. Dan nanti kita akan mempraktekkan membuat sebuah oralit dan membuat peta pikiran tentang gangguan sistem pencernaan manusia. Nah, di situ nanti Bu Endah akan membuat kelompok. Tapi sebelumnya dari pembelajaran kita hari ini, agar kalian tahu apa tujuan pembelajaran hari ini, coba Bu Endah mau tujuan pembelajaran hari ini dibacakan oleh Mas Febri maju ke depan. Silahkan Mas Febri. Tujuan pembelajaran hari ini dibaca. Setelah mengamati dua jenis iklan yang ditayangkan melalui video, siswa dapat membandingkan iklan media dengan media dan tempat. Setelah membandingkan iklan media cetak dan media elektronik, siswa dapat membacakan informasi yang disampaikan melalui media cetak dan media elektronik yang berkaitan dengan gangguan sistem pencernaan secara mandiri. Dengan bimbingan guru, siswa dapat merancang percobaan cara mengatasi gangguan sistem pencernaan dengan tanggung jawab. Setelah merancang percobaan cara mengatasi gangguan sistem pencernaan, siswa dapat menyajikan laporan percobaan dengan percaya diri. Dengan bimbingan guru, siswa dapat menyajikan hasil peta pikiran tentang gangguan pencernaan dengan percaya diri. Oke, terima kasih Mas Febri. Oke, itu tadi tujuan pembelajaran ya. Jadi memang tujuan pembelajaran hari ini setelah mengamati nanti dua jenis iklan ditayangkan melalui video, siswa dapat membanding iklan media cetak dengan iklan media elektronik ya. Dengan bimbingan guru nanti siswa dapat menyajikan hasil dari peta pikiran. Kita juga dapat membuat oralit ya, mempraktekkan oralit ya. Bisa dipahami tujuan pembelajaran hari ini? Bisa, Bu. Kita masuk ke materi agar kita lebih semangat dalam pembelajaran. Kita seperti biasa melakukan tepuk semangat yes. Ya, dipimpin oleh untuk hari ini dipimpin oleh Mbak Pina. Maju ke depan untuk memimpin teman-temannya. Tepuk semangat yes, harus semangat ya. Oke, silakan Mbak Pina. Tepuk semangat, yes. Sekali lagi Mbak Pina, ayo lebih semangat lagi. Tepuk semangat, yes. Thank you Mbak Pina, silakan duduk kembali. Seperti yang sudah Beda sampaikan sebelumnya, bahwasanya untuk pertemuan hari ini Beda akan membagi kalian menjadi dua kelompok, ya. Nanti kita akan mengerjakan sebuah proyek. Jadi kalian itu nanti akan berdiskusi sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, Benda akan membagi dua kelompok, yaitu kelompok satu itu kelompok bintang dan kelompok dua itu adalah kelompok bulan. Karena jumlah di sini satu kelas itu 11 orang, 11 siswa, jadi Benda membaginya menjadi dua kelompok. Kelompok bintang itu 5 dan kelompok bulan itu ada 6 anggotanya, ya. Benda bacakan di sini untuk kelompok bintang, Mas Febri, Sandi, ya, Repan, Rizky, dan Oja. Sudah duduk di tempat masing-masing? Di kelompok bulan ada Devi, Tina, Lorenzo, Felis, Pasha, dan Fahri. Ya, sudah? Oke, jadi kelompok bintang diketuai oleh Mas Febri, ya. Dan kelompok bulan, ketua kelompoknya adalah
adalah Mbak Devi, ya. Oke, nah di sini nanti masing-masing kelompok akan merancang percobaan. Kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam gangguan sistem pencernaan pada manusia, ya toh? Nah, salah satu dari sistem pencernaan manusia itu gangguannya adalah sakit apa? Diare. Nah, diare toh. Dan kemarin ada macam-macam solusi ataupun alternatif bagaimana penyembuhan dalam menangani penyakit diare ya. Dan salah satunya kita meminum oralit. Ya toh? Nah, kita hari ini akan merancang percobaan tentang pembuatan oralit. Ya, itu adalah salah satu cara pengobatan gangguan organ pencernaan yang kemarin sudah Bunda jelaskan. Selain daripada itu, masing-masing kelompok juga melakukan percobaan dengan bahan alat yang sudah disediakan. Bisa dipahami? Bunda sudah menyediakan semua alat-alatnya ya. Terus nanti kalian juga akan melaporkan tentang percobaan melalui LKPD yang nanti akan Bunda bagikan ya. Terus selanjutnya selain daripada itu anak-anak juga berdiskusi ya, mengerjakan peta pikiran ya, peta pikiran tentang gangguan pencernaan pada manusia. Jadi nanti siswa juga mengerjakan, jadi di LKPD itu ada dua lembar. Jadi yang bagian atas bagaimana itu runtutan cara pembuatan oralit, dan bagian bawahnya pembuatan tentang peta pikiran ya, peta pikiran tentang gangguan pencernaan pada manusia. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Ya, jadi nanti ini Bunda sudah persiapkan alat-alatnya ya. Ketua kelompoknya masing-masing kalau maju ke depan untuk mengambil peralatannya masing-masing ya. Nah, jangan lupa sebelum kita praktek ditulis dulu anggota kelompoknya siapa aja. Kalau ditulis ya, biar tidak tertukar nantinya. Ditulis dulu anggota kelompoknya siapa saja. Nah, setelah itu kalian di sini, nah ini yang gelas kosong ini itu adalah yang akan kita gunakan untuk pembuatan oralitnya. Nah, di sini kan ada garam, ya, ada garam, ada gula, dan ada tempat untuk pembuatan oralitnya. Ya, airnya juga air matang sudah Bunda persiapkan, ya. Dan nanti di situ kalian coba tuangkan di gelas yang kosong itu setengah sendok teh garam. Tuangkan di situ setengah sendok teh garam. Setengahnya saja ya, jangan penuh. Garam ya, jangan ketukar gula ya. Setengah sendok teh garam. Oke, setengah saja masukkan di situ. Nah, sudah semua. Nah, lihat di situ. Terus 3 sendok teh gula pasir. Jadi 3 sendok. Gula pasirnya 3 sendok.
mengaduk, tinggal larut, ada yang mencatat bagaimana tadi tata caranya pembuatannya, apa bahan-bahannya. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ya. Nah, selanjutnya itu bisa ditambahkan, dapat dilumatkan pisang ya. Pisang itu dilumatkan dan dicampur di dalam itu bisa. Nah, ini pisangnya ya, dikupas lalu dilumatkan, dicampur di dalam gelasnya. Sendok ya, dilumatkan pakai sendok. Ada yang menulis juga. Jadi namanya tugas kelompok itu bekerja sama bareng-bareng ya. Ada yang megang gelasnya nanti tidak tumpah Mbak Pina. Oke. Mas Ojak tulis bagaimana caranya ya. Oh, ini nama kelompoknya belum ditulis, nama-nama kelompoknya siapa saja ya. Ditulis. Ditulis gimana caranya. Nama kelompoknya sudah ditulis? Ayo, kalau ada yang tidak jelas silakan bertanya. Silakan bertanya kalau ada yang kurang jelas. Silakan bertanya. Apa boleh ditambah gula yang lebih banyak? Gimana? Apa boleh ditambah gula yang lebih banyak? Apakah boleh ditambah gula lebih banyak? Nah, tadi kan cara-caranya ada takarannya ya. Takarannya masing-masing. Jadi sesuai dengan takaran, ya. Kalau memang airnya itu 1 liter, di situ sendoknya cukup dengan 6 sendok teh saja. Karena kita menggunakan setengah liter, jadi cukup dengan 3 sendok teh gula. Ya, tidak boleh ditambah karena sudah ada takarannya masing-masing ya, Mas Febri ya. Oke. Ya, ada lagi. Nah, ini namanya belum ditulis, nama kelompoknya. Ditulis dulu ya. Ditulis semua. Anggotanya ini siapa aja namanya ditulis. Terus ini cara-caranya ditulis, cara pembuatannya apa ya. Kalau ada yang tidak paham tanya ya. Silakan tanya kalau ada yang tidak paham. Bagaimana? Bisa diulangi pertanyaannya? Oh, yang ditulis semua. Jangan ketua kelompok saja ya yang ditulis ya. Semua anggotanya ditulis. Karena ini kelompok apa ini? Nah, kelompok bulan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 itu ditulis semua namanya. Jangan cuma Mbak Devi saja karena Mbak Devi ketua kelompoknya. Ya, Mas Budi ya. Kamu tulis di situ nama-namanya semua anggota kelompokmu. Jangan cuma ketua kelasnya saja, dia lagi.
Ayo, namanya kita itu satu kelompok harus bekerja sama ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Nomor semua. Sudah ditulis di LKPD ya. Cara pembuatan oralnya itu ditulis. Untuk tugas yang kedua, tetap itu sudah selesai semua oralnya ya. Oke, untuk tugas yang kedua kan membuat peta pikiran. Nah, di situ di LKPD ada ya, masing-masing membuat peta pikiran. Nah, kemarin kan Bu Eda jelaskan tentang sistem gangguan pencernaan. Jadi kalian ambil dua gangguan sistem pencernaan. Jadi di sini ada yang membuat oralit, di sini juga membuat gangguan sistem pencernaan. Juga kalian buat peta pikiran ya. Contohnya seperti itu peta pikirannya. Nah, di sini. Jadi ini contohnya, lihat di sini ya. Jadi ada dua tugas kalian. Selain dan nanti dibagi tugasnya ya, kalian berkelompok ya. Ada yang menyelesaikan pembuatan oralit, ada juga yang membuat peta pikiran. Ini Bu Eda kasih contoh ya di sini sambil perhatikan ya. Contoh peta pikiran itu yang paling tengah adalah gangguan sistem pencernaan seperti yang Bu Eda bagikan di LKPD kalian masing-masing ya. Ada di situ. Di tengah itu gangguan sistem pencernaan ya. Terus di situ ada gangguannya kedua, mah dan diare. Ya toh? Mah itu adalah merupakan penyakit yang menyerang lambung, lukanya menyebabkan sakit, mual dan perih pada perut. Ya toh? Mah disebabkan oleh apa? Siapa yang bisa? Disebabkan oleh apa sakit mah? Ayo siapa yang bisa? Nah, silakan Mbak Dewi. Betul sekali. Jadi mah itu disebabkan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang pedas. Terus infeksi bakteri, kita stres dan cemas. Ayo siapa yang bisa gejala penyakit mah itu apa? Silakan Mas Febri. Apa gejalanya penyakit mah? Mual, kembung, muntah, nyeri. Oke, pintar sekali. Jadi penyakit mah itu ada gejalanya, ada mual, kembung, muntah, nyeri pada ulu hati. Coba apa ataupun bagaimana cara mengatasi penyakit mah? Siapa yang bisa? Silakan, Mbak Kina. Betul sekali ya. Cara mengatasi sakit mah itu adalah dengan kita makan secara teratur, ya, dan cukup istirahat. Itu adalah peta pikiran dari sakit mah. Kan ada dua tadi ya, yang satu sakit mah, yang kedua itu ada diare. Ya, diare apa yang dimaksud dengan diare? Siapa yang bisa? Silakan Mas Oja. Penyakit bisa dijawab atau stres lembek cair Oke, betul sekali. Apa namanya penyakit diare merupakan penyakit di saat tinja atau feses itu berubah menjadi lembek, cair, dan terjadi lebih dari 5 kali dalam 24 jam. Buang air besar. Ya, di situ diare disebabkan oleh apa? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Betul sekali ya. Jadi diare itu disebabkan oleh infeksi khusus. Ya, karena mengkonsumsi makanan kotor. Jadi makanan itu tidak higienis ya. Dan terkontaminasi oleh bakteri. Bagaimana gejala penyakit diare? Siapa yang bisa? Silakan Mas Febri.
Sering buang air besar. Lalu fesesnya encer, nyeri perut dan kembung. Bagaimana cara mengatasinya? Ayo siapa yang bisa? Bagaimana cara mengatasinya? Silakan Mas Bedu. Bagaimana cara mengatasi penyakit diare? Air, makanan bersih, istirahat cukup, Betul sekali, atau salah satunya adalah minum oralit ya. Jadi cara mengatasi sakit diare itu adalah minum oralit. Salah satunya. Ya, jadi ada banyak cara mengatasi diare. Bisa kita harus makan makanan yang bersih, istirahat yang cukup, bisa juga minum rebusan daun dari jamur biji. Kita pergi ke dokter untuk meminta obat. Salah satunya dari sakit diare, cara mengatasinya itu adalah pembuatan oralit seperti yang kalian buat hari ini. Ya, itu adalah untuk mengatasi sakit diare. Jadi peta pikirannya seperti itu ya. Jadi kalian buat, ada yang membuat oralit, ada juga yang membuat peta pikiran. Peta pikiran itu kalian pilih dua, ya dua saja gangguan sistem pencernaan manusia, dan kalian cari apa yang dimaksud dengan gangguan pencernaan tersebut, terus disebabkan oleh apa, gejalanya bagaimana, dan bagaimana cara mengatasinya. Ya, bisa dipahami? Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan secara bersama-sama ya, berdiskusi secara berkelompok. Jika ada yang merasa kesulitan, silakan ditanyakan ya. Oke, ada yang membuat peta pikiran. Tapi ini belum lumat semua. Nah, belum encer semua, jadi diaduk lagi sampai gula dan garamnya itu apa namanya? Udah di sini ya. Diaduk lagi ya. Ada yang membuat peta pikiran. Ketika kalian mempraktekkan ya, kalian misal katanya penyakit diare ini membuat oralit, kalian itu alat-alatnya juga dalam keadaan yang higienis, bersih ya, gelasnya juga harus bersih, sendoknya harus bersih ya, biar rumahnya juga tidak ada di dalam alat-alat yang akan kalian gunakan ya. Nah, ditulis kalian pilih dua sistem gangguan pencernaan pada manusia dan dibuat peta pikiran. Di sini di LKPD ada ya Mas Eja? Di LKPD ada. Nah, tinggal kalian tulis, kalian berdiskusi dua gangguan pencernaan pada manusia itu apa, terus dituliskan di situ. Ya, apa gejalanya, terus penyebabnya, cara mengatasinya, ditulis di sini ya. Kalau ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Ya. Ulangi gimana? Oh, gangguan sistem pencernaan yang akan dibuat peta pikiran ya. Cukup dua saja ya. Jadi yang kalian buat peta pikiran gangguan sistem pencernaan pada manusia dua saja. Tidak boleh lebih dari dua, cukup dua saja. Nanti akan kalian presentasikan ke depan untuk pertemuan berikutnya.
Ya, 2 saja, tapi kalian cari bagaimana cara mengatasinya, apa sebabnya, itu ditulis semua dirinci. Kan kemarin kita sudah pelajari itu, kemarin Bunda sudah tayangkan video ya. Nah itu sebagai acuan catatan kalian yang kemarin. Diskusi lo ya. Ayo semangat. Gimana? Apakah cara mengatasi penyakit tersebut ditulis? Harus ditulis ya. Jadi seperti ini. Bunda kasih contoh tadi peta pikirannya, lihat di sini ya. Tadi Mas Febri tanya, ulang Mas Febri pertanyaannya. Apakah cara mengatasi penyakit tersebut ditulis? Harus ditulis. Ya, jadi yang ditulis apa yang dimaksud penyakit tersebut, disebabkan oleh apa, gejalanya bagaimana, cara mengatasinya juga harus ditulis. Seperti contohnya penyakit diare, cara mengatasinya minum oralit yang kalian buat. Jadi harus ditulis Mas Febri ya, bisa dipahami? Gimana Mas Febri? Apakah gejalanya ditulis? Siapa yang bisa menjawab? Apakah gejalanya ditulis? Ditulis tidak? Ditulis. Tidak bisa jawab. Jadi diperhatikan ya. Jadi gejalanya juga ditulis ya. Bisa dipahami Mas Febri? Silakan kalau ada yang kurang paham ditanyakan. Enggak apa-apa. Jangan takut ya. Nanti kalau kalian takut bertanya, kalian salah menjawab karena belum memahami. Ya. Kalau ada yang tidak paham bertanya. Apa sudah selesai? Belum. Oke, diselesaikan terlebih dahulu. 2 saja ya bantuan sistemnya. Kalian kalau membuat oralit itu semua ini harus sesuai dengan takaran. Ya. Jadi kalian bisa membuat sendiri di rumah, mempraktekkan sendiri di rumah. Ketika perutnya nggak enak, mules-mules, sering BAB, langsung buat sendiri. Iya, bikin seperti ini bisa. Ya. Jadi sebenarnya pisang ini hanya tambahan. Kalau nggak ada pisang, boleh tidak menggunakan pisang. Jadi cukup dengan garam
sama gula dan air hangat saja, ya. Bisa kalian praktekkan di rumah. Tapi kalau nggak mulus-mulus, kalau nggak diare, ya nggak usah minum oralin juga, ya. Itu biar kita tidak dehidrasi minum oralin, ya. Hanya meringankan, tapi kita tetap berobat, minum obat dari dokter, ya. Jadi kalau kalian berobat, selain kita minum oralin, kalau kalian berobat, obatnya itu harus diminum, ya. Kalau memang obatnya pahit, bisa juga menggunakan pisang, ya, biar tidak terasa. Jadi pisang ini tidak harus ada, ya. Kalau memang ada pisang bisa digunakan, pisangnya dilumatkan ataupun dimakan langsung sebenarnya juga bisa, ya. Dimakan langsung. Jadi airnya ditaruh, ini tadi garamnya setengah sendok, ya. Terus gulanya 3 sendok, diaduk di air hangat. Terus pisangnya dimakan saja juga nggak apa-apa. Tidak harus dilumatkan di dalam gelas boleh, ya. Dilumatkan di dalam gelas juga boleh. Tidak menggunakan pisang tidak apa-apa, ya. Tidak menggunakan pisang tidak apa-apa. Bisa dipahami? Udah selesai. Oh, jangan lupa dikasih nama, ya. Di gelas kalian yang kalian buat oralin dikasih nama kelompoknya saja. Nama kelompok. Kalau kelompok bintang tulis kelompok bintang. Kalau kelompok bulan tulis kelompok bulan saja. Karena nanti itu akan beda cek hasil dari pembuatan oralin kalian. Jangan lupa ditulis nama, ya. Apakah sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu. Kalau memang sudah selesai, Bu Endah mau ketua kelasnya mengumpulkan, dibantu dengan temannya, nggak apa-apa, maju ke depan, mengumpulkan hasil pembuatan oralinnya terlebih dahulu. Nah, udah dikasih nama, ya, gelasnya. Nanti akan beda cek, taruh di sini. Terus kalian kumpulkan hasil LKPD pembuatan peta pikirannya masing-masing. Ke sini. Oh, ini anggota kelompoknya belum ditulis, Mas Febri. Tulis semua dulu anggota kelompoknya. Semua ditulis, ya. Nah, Bunda tunggu ke sini. Anggota kelompoknya tulis dulu. Ke sini dikumpulkan. Sudah ditulis semua anggota kelompoknya. Oke, terima kasih. Ada kelompok bintang dan kelompok bulan. Di sini juga ada kelompok bintang dan kelompok bulan. Oke, nanti akan beda cek hasil dari pembuatan oralin kalian. Jadi gini, ya. Kalian bisa mempraktekkan hal tersebut di rumah, ya. Intinya kalian bisa dalam pembuatan oralin nanti akan beda cek dari hasil pembuatan oralin kalian. Oke, ada yang ditanyakan terkait proyek yang kita buat hari ini? Tidak. Oke. Semua itu luar biasa. Memang harus seperti itu, ya. Kalian itu kalau tugas kelompok, dengarkan dulu, oke? Kalian itu dalam pembuatan tugas kelompok itu harus saling berdiskusi, harus bagi tugas. Ya, seperti ini tadi kelompok bintang dan bulan juga luar biasa. Karena Bu Endah lihat kalian kerjasamanya bagus, ya. Ada yang membuat oralit, ya, ada yang mengaduk. Bu Endah lihat ada yang memegangin gelasnya, ada yang membuat peta pikirannya. Memang harus seperti itu, ya. Jadi di pertemuan berikutnya ketika nanti Bu Endah buat kelompok kalian tidak harus dengan teman-teman kalian ini. Nanti akan Bu Endah acak, ya. Dengan siapapun kita kelompoknya, anggotanya, kita harus tetap bekerja sama. Karena kita sesama teman tidak boleh pilih, ya. Karena kita itu satu kelas adalah satu keluarga. Jadi selama satu kelompok itu harus bekerja sama. Dan tugas ketua kelompok itu mengatur anggotanya. Kamu nanti tugasnya apa, temannya apa. Tapi tadi sudah sungguh luar biasa. Mas Febri sebagai ketua kelompok juga sudah mengatur teman-temannya bagaimana tugasnya. Mbak Diki juga seperti itu, ya. Tepuk tangan untuk masing-masing kelompok.
simpulkan. Ya, menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan maju ke depan. Mbak Devi, silakan maju ke depan, Mbak Devi. Cara membuat orali hanya dibutuhkan 1 setengah sendok teh garam, 2 yang sudah sendok teh gula pasir, 3 1 liter air hangat, 4 pisang secukupnya untuk menambah kalium dan rasa. Cara pembuatan: 1 letakkan gula dan garam ke dalam air hangat, 2 pisang dimasukkan secukupnya atau dicampur dan dimakan begitu saja. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Devi. Betul sekali ya. Jadi cara pembuatan orali, bahan-bahan yang dibutuhkan setengah sendok teh garam. Setengahnya saja. Nanti keasinan kalau kalian kebanyakan ya. Itu sudah takarannya ya. Jadi kita dalam pembuatan orali itu punya takaran. Dan kita dalam pembuatannya harus sesuai takaran yang ada. Bisa dipahami? Oke. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan setengah sendok teh garam, 6 sendok teh gula pasir, 1 liter air hangat. Itu takaran untuk 1 liter. Ya, tetapi jika kalian membuatnya setengah liter, itu gula pasirnya cukup 3 sendok saja. Ya. Nah, selanjutnya yang Bapak, pisang secukupnya untuk menambah apa? Menambah kalium dan rasa. Ya, jadi pisang itu dapat digunakan kalaupun ada. Tujuannya untuk apa? Untuk apa kok menggunakan pisang? Nomor 4. Untuk apa Mas Febri? Untuk menambah apa? Nomor 4. Oke, untuk menambah rasa. Selain menambah rasa, menambah apa lagi? Pisang secukupnya untuk menambah apa? Siapa yang bisa? Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Febri dan Mbak Tina. Jadi pisang itu digunakan dalam pembuatan orali ya, untuk menambah kalium dan rasa. Ya. Terus cara pembuatannya bagaimana? Siapa yang bisa lihat cara pembuatan orali bagaimana? Silakan Mas saja. Larutkan gula dan garam dalam air hangat. 2 pisang dapat dimanfaatkan secukupnya atau dicampur atau dimakan begitu saja. Dengar nggak suara Mas Soja kecil ya? Coba maju ke depan Mas Soja, biar teman-temannya dengar. Mas Soja maju ke depan. Bagaimana cara pembuatan orali? Larutkan gula dan garam dalam air hangat. 2 pisang dapat dimakan secukupnya atau dicampur atau dimakan begitu saja. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Soja. Oke, betul sekali. Memang cara pembuatannya larutkan garam dan gula di dalam air hangat. Jadi gula dan garam itu memang harus sampai larut. Ya, jangan masih belum larut kalian minum. Berarti kan itu belum tercampur ya di dalam air ya. Jadi memang harus tercampur. Jadi pastikan bahwasanya gula dan garam itu larut di dalam air. Bisa dipahami? Terus selanjutnya pisang, seperti yang Bu Ida katakan tadi ketika kalian pembuatan proyek ya, pisang dapat dilumatkan secukupnya atau dicampur atau dimakan begitu saja. Jadi kalian larutkan gula dan garam tadi di dalam air, bisa diminum terus dimakan pisangnya begitu saja boleh, ataupun dilarutkan. Ya, bagaimana baiknya yang menurut kalian enak? Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Boleh. Kesimpulan berikutnya, siapa yang bisa menyimpulkan berikutnya? Silakan Mas Febri maju ke depan. Cara membuat peta pikiran.
gangguan organ pencernaan manusia itu yang pertama menentukan terlebih dahulu gangguan organ pencernaan pada manusia yang akan dibuat itu apa. Tadi kan Bunda katakan 2 ya. Jadi kalian tentukan 2 gangguan pencernaan manusia yang kalian akan buat peta pikirannya. Ya toh? Terus selanjutnya apa pengertian dari gangguan pencernaan tersebut? Artinya di sini apa pengertian dari gangguan pencernaan yang sudah kalian tentukan dari kedua gangguan pencernaan itu? Ya toh? Terus yang ketiga, gejala. Gejala penyakit pada gangguan pencernaan yang sudah kalian tentukan itu apa saja? Kan nggak cuma 1 kok gejalanya. Ya, terus selanjutnya apa yang menyebabkan penyakit tersebut? Penyakit yang sudah kalian tentukan itu apa yang menyebabkannya? Ya, oke. Selanjutnya bagaimana cara mengatasi? Ya, jadi di dalam peta pikiran itu ada pengertian dari gangguan pencernaan yang sudah kalian tentukan, ada gejalanya, ada penyebabnya, dan ada cara mengatasinya. Bisa dipahami? Bisa. Adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, ada yang ditanyakan anak-anak? Luar biasa. Jadi untuk pertemuan berikutnya, kalian itu nanti akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kalian. Jadi cukup 1 orang saja untuk mempresentasikan ke depan. Boleh ketua kelompoknya ataupun anggota kelompoknya juga boleh. Silakan yang mewakili dari masing-masing kelompok nanti maju ke depan. Ya, setiap kelompok ada yang mewakili mempresentasikan. Ya, jadi mempresentasikan tuh yang hasil kalian bagaimana tuh cara pembuatan oralit. Ya, terus apa peta pikiran yang sudah kalian buat itu ya, bisa dipahami. Jadi untuk pertemuan berikutnya kalian mempresentasikan tugas yang sudah kalian buat ya. 5 menit. Oke, jadi kalian nanti ketika pulang sekolah jangan lupa ya, langsung pulang ke rumah ya, jangan mampir-mampir ya. Jadi kalau pulang dengarkan Bunda, ingatkan lagi karena ini pengalaman yang sudah pernah terjadi. Dengarkan Mas ya, dengarkan. Jadi kalian ketika pulang ke rumah langsung ke rumah, terus langsung salin ganti bajunya ya. Bisa dipahami? Kemarin Mas Febri sakit, Bunda minta tolong kepada siapa kemarin untuk menjenguknya ya? Mbak Pina kemarin jenguk Mas Febri ya? Iya. Terus Mas Febri tadi apakah meminjam buku Mbak Pina untuk menulis lagi terkait materi yang tertinggal? Sudah ditulis materi yang kemarin ya? Karena kemarin Bunda menayangkan sebuah video dan ada sistem gangguan pencernaan pada manusia. Jadi Mbak Pina luar biasa, terima kasih Mbak Pina ya. Emang harus seperti itu ya. Kita itu Bunda tekankan lagi, kita itu satu kelas satu keluarga. Kalau memang ada temannya yang sakit, alangkah baiknya kita menjenguk teman kita yang sakit. Ya, kami membawa buku tuh. Karena teman kita kan tertinggal pelajarannya, siapa tahu teman kita membutuhkan catatan yang kita catat ketika kita bersekolah, ya toh? Nah, kemarin Mbak Pina juga ke rumah Mas Febri juga buku toh. Nah, kalian juga seperti itu. Kalau ada yang mungkin tidak dapat berangkat ke sekolah karena bepergian, karena sakit, kalian harus lebih aktif lagi karena kalian kan tertinggal pelajarannya di kelas. Ya, kalian kalau badannya belum terlalu sehat jangan dipaksa loh ya. Kok badannya terlalu sehat harus mencatat, jangan. Jadi tunggu badannya fit dulu. Tunggu badannya sehat dulu. Kalau memang sudah sehat memungkinkan untuk menulis ataupun mencatat, kalian cari tahu ya pelajaran apa yang kalian tertinggal. Mungkin ada catatan, ada materi yang kalian tertinggal, kalian catat di rumah ya. Harus lebih aktif lagi. Jangan kok udah nggak berangkat terus nggak mau mencatat pelajaran yang tertinggal, nanti akan tertinggal dan tidak bisa memahami materi ya. Dan beberapa hari ini, alhamdulillah hari ini berangkat semua loh ya. Tapi dari kemarin-kemarin itu pasti ada yang nggak berangkat. Entah 1 ataupun 2 anak pasti ada yang nggak berangkat. Ya, entah itu sakit jantung, entah itu sakit perut, itu pasti ada ya lah. Kalian itu harus jaga kesehatan. Ya,
menjaga diri, ya, jaga kebersihan kita apa yang dimakan, ya. Kalau memang waktunya makan kita ya harus makan, nggak harus kita dicari dulu orang tuanya harus ayo makan, nggak seperti itu karena sudah besar harus mandiri. Oh ini waktunya makan, walaupun tidak disuruh kita harus makan. Ini waktunya mandi, walaupun nggak disuruh kita mandi. Ini waktunya belajar, kita harus punya batasan-batasan, ya. Biar pola hidup kita harus sehat, ya. Bisa dipahami? Jadi kalau kita sadar diri ya, kalau kita sedang batuk, pilek ya harus menggunakan masker biar tidak menulari temannya, karena itu termasuk virus, ya. Menggunakan masker, mungkin kalau batuk memang harus ditutup, ya, ya. Bisa dipahami? Oke. Ada yang ditanyakan terkait materi hari ini sebelum saya tutup? Ada yang ditanyakan? Bu Enda lihat kenapa Mas Bedu kok pakai sendal hari ini? Sepatunya basah. Kemarin kan pelan-pelan hujan ya, nggak berteduh. Kenapa nggak berteduh? Hujan-hujanan ya. Jadi, apalagi ini cuaca tidak menentu ya. Kadang kita pulang sekolah itu hujan ataupun berangkat sekolah hujan. Kalau kalian misalnya berangkat sekolah hujan, kalian nggak bawa payung dari rumah ketika di tengah jalan kok hujan, kalian berteduh dulu. Kalaupun kalian terlambat, Bu Enda nggak akan marah. Daripada nanti kalian kok nekat berangkat sekolah, kok nanti kalian nekat berangkat sekolah malah basah kuyup. Jadi kita tidak jenak kan untuk kita belajar, nanti takutnya bisa masuk angin, ya. Jadi kalau berangkat sekolah memang hujan, berteduh dulu, ya. Kalau kiranya mendung ya bawa payung dari rumah, ya. Nah kalau pulang sekolah hujan ya berteduh dulu. Seperti Mas Bedu ini pulang sekolah, sepatunya cuma satu ya Mas Bedu ya. Sepatunya cuma satu, nggak ada ganti. Pulang sekolah hujanan sepatunya basah. Alhasil sepatunya nggak kering dan besoknya menggunakan sendal besok lagi. Kalau memang hujan berteduh dulu ya. Apalagi sekarang itu musim pancaroba, cuaca tidak menentu. Ya, jangan nekat lagi ya Mas Bedu ya. Terus Mas Rehan nanti pulang sekolah langsung pulang ya nak ya. Jangan langsung main ya. Nanti orang tuamu nyariin. Ya, orang temennya pulang kok kamu belum sampai rumah ya nak ya. Orang pintar semua kelas 5 itu luar biasa, mulut-mulut semua lo ya. Ya, dengar ya Bedu sampaikan. Oke, selanjutnya mari kita sebelum menutup pelajaran hari ini kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa hari ini dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mbak Tina masuk ke depan untuk memimpin doa teman-temannya. Oke, masuk ke depan. Silakan teman-temannya. Kita berdoa bersama-sama. Ya, berdoa mulai. Oke, anak-anak kelas 5 yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu akhiri, tolong buku-bukunya masukkan ke dalam tas, jangan sampai ada yang tertinggal. Masukkan ke dalam tas masing-masing, jangan sampai ada yang tertinggal. Sudah dimasukkan semua, Mbak Devi, dimasukkan di dalam tas. Jadi nanti langsung pulang ke rumah ya, jangan mampir-mampir ya.
Eda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya duduk dulu. Pulangnya dari sini. Ayo urutan. Silakan dari Mas Kevin.